Kita ke Pati pemirsa, Mal Pelayanan Publik MPP Kabupaten Pati menjadi lokasi strategis pelayanan pengambilan tilang di loket Kejaksaan Negeri. Ratusan pembayar dapat terakomodir dengan fasilitas tempat tunggu serta parkir yang luas. Guna memfasilitasi masyarakat melakukan pelayanan pengambilan tilang, Mal Pelayanan Publik Kabupaten Pati membuka loket pelayanan Kejaksaan Negeri. Dengan dibukanya loket pelayanan diharapkan dapat membantu Kejaksaan meningkatkan pelayanan. Lahan parkir yang luas dan ruang tunggu yang memadai sangat mendukung pembayar denda tilang. Kondisi tersebut bisa mengakomodir di saat pelayanan dalam kondisi ramai. Seperti pada hari Kamis misalnya, di mana rata-rata antrian mulai 300 bahkan hingga 400 pembayar denda tilang. Selain fasilitas tempat yang memadai, Kejari juga menyiagakan satu petugas tambahan untuk membantu pelayanan. Kendati demikian, pada hari Senin sampai Rabu dan Jumat tetap dilakukan pelayanan, mulai pukul 8 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat, dengan antrian mulai dari 20 hingga 30 pembayar tilang. Di Kejaksaan ini pelayanannya yaitu pengambilan pelayanan tilang yang khususnya sidang di hari Kamis. Kalau setiap hari itu biasanya untuk menjaga untuk pengambilan yang belum diambil di hari sidang tersebut. Untuk jam pelayanan biasanya sampai jam 8 sampai jam 2 siang. Ini dalam setiap harinya bisa melayani berapa antrian ini, Pak? Kalau antrian itu biasanya hari Kamis yang paling banyak, itu bisa sampai 200 lebih. Tapi kalau untuk hari biasa paling cuma sampai ada 50, 20 seperti itu. Mungkin layanan selain mungkin pengambilan tilang ini apa saja, Pak? Untuk dari Kejaksaan baru ada pelayanan tilang aja, Pak. Kalau sebelumnya layanan tilang itu sebelumnya ditaruh di Kejaksaan sendiri atau seperti apa? Iya, dari dulu di kantor Kejaksaan dan di sini mulai tahun 2020. Mungkin dengan berpindahnya lokasi di MPP ini seperti apa, Pak? Dari banyak? Ya, untuk di sini kan untuk mempermudah pelayanan ya, karena antrian bisa dipermudah. Kalau di kantor itu biasanya untuk lahan parkir juga di sana kurang memadai. Kalau di sini bisa memadai dan bisa terkontrol gitu. Ini kan untuk jam operasionalnya sendiri kan sehingga pukul 2. Misalkan setelah itu ada pemohon atau yang membayar atau seperti apa? Kalau itu biasanya ada khusus kalau ada yang luar daerah seperti luar Pati kita bisa layani. Tapi kalau masih dalam kawasan Pati untuk bisa dilayani untuk besok harinya. Mungkin kalau yang rame itu mungkin hingga sampai angka berapa antrian? Mungkin ada sampai lebih 300 atau bisa tembus 300 kalau itu tergantung jumlah tilangannya, Mbak. Kalau jumlah tilangannya bisa 700 lebih itu bisanya 400 bisa antrian. 700 itu di bulan apa, Pak, mungkin? Itu biasanya akhir tahun. Ya. Pak, mungkin yang didominasi yang datang ke sini di usia berapa dan mungkin dari wilayah mana saja? Kalau di sini didominasi anak sekolah karena biasanya melanggar rambu, belum punya SIM gitu. Pak, mungkin berkas yang perlu dipersiapkan ketika mengambil atau membayar tilang ini apa saja, Pak? Kalau di sini cukup membawa surat tilangnya aja, Pak. Kalau kemungkinan kemudian misal surat tilangnya hilang, itu bisa diganti dengan surat kehilangan untuk minta di Polres terdekat. Pak, ini kan didominasi siswa-siswi ya. Ini mungkin ada yang berasal dari luar kota atau seperti apa? Biasanya dalam kota, dalam Pati sendiri. Kebanyakan orang Pati sini. Pak, ini kan ramainya di hari Kamis ya. Mungkin di hari lain tuh ramainya di hari apa saja? Untuk tilang ini masih hari Kamis. Mungkin Jumat bisa lebih ya nggak ramai sih, cuma sisanya dari Kamis itu. Ya, kadang ada operasi zebra seperti gitu. Kadang ada program polisi sendiri yang seperti yang kemarin knalpot Brong itu bisa banyak. Kalau akhir-akhir ini, Pak, dalam kurun waktu awal tahun ini yang paling banyak apa saja, Pak, pelanggaran yang dilanggar?
Di sini nomor satu masih untuk saat ini awal bulan ini knalpot burung, dan yang kedua itu melanggar rambu, salah jalur gitu. Sebelumnya rambu Mbak, yang lebih trennya salah jalur di sini, sama ya tidak memakai helm juga. Pak, mungkin harapan ke depan bagi para, mungkin ada yang mungkin belum tahu nggak sih Pak kalau lokasinya pindah di MPP ini? Sebagian ada yang belum tahu, karena di surat tilangnya dituliskan di kantor kejaksaan. Kadang polisinya nulis seperti itu, bukan di MPP. Seperti. Tapi untuk sosialisasi dari pihak kejaksaan sendiri seperti apa? Atau mungkin sudah berkoordinasi dengan lantas? Sudah berkoordinasi sama lantas, Mbak. Untuk di pengambilan tetap di MPP. Di kantor sudah tidak ada pelayanan tilang. Ini berarti sudah ada sejak di MPP ya Pak ya? MPP ini ada? Iya, berdirinya MPP, terus kita daftar di sini untuk pelayanan tilang. Mungkin setiap harinya dari petugas sendiri ada 2 atau seperti apa Pak? Atau mungkin ada penambahan di hari-hari tertentu? Iya, ditambah di hari Kamis ini bisa 2 orang. Tapi kalau hari biasa cuma 1 orang. Kalau di sini cukup membawa surat tilangnya aja, Mbak. Biasanya sudah ada di IG Instagram kantor Kejaksaan Negeri Pati untuk pengelayanan pengambilan tilang. Di sana sudah diposting sebelumnya. Artinya dengan hadirnya kejaksaan di MPP ini sangat membantu nih Pak. Yeah. Tri menambahkan berkas yang perlu disertakan ketika pembayaran berupa surat tilang atau surat kehilangan yang didapatkan di polsek terdekat. Masyarakat yang jauh-jauh datang mendekati jam tutup MPP masih tetap dilayani petugas. Dari Pati Mutia Parasti, Lingkar TV melaporkan.